Assalamualaikum, balik lagi di channel Jam 12. Nerusin alur cerita dari Egg of Terror yang part ke-7 buat kalian yang lupa alur ceritanya. Bisa lihat part sebelumnya. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Lin Feng dan Zhou bersaudara sudah meninggalkan kota Pinceng. Dalam perjalanan, Zhou Yu hampir diculik oleh hantu misterius. Beruntung itu digagalkan oleh Jiang Wei. Zhou Yu menjelaskan kalau dia melihat istana besar dan di dalamnya ada wanita memakai jubah Phoenix. Mendengar ciri-ciri itu, Zhou Ling bertanya-tanya hantu seperti apa wanita itu. Lin Feng bilang gua hantu itu sangatlah jahat, jadi mereka tidak boleh lama-lama berada di sini. Lin Feng mengajak mereka untuk segera menuju ke kota He secepatnya. Setelah itu, tampak ketiganya sudah sampai di pertahanan ketiga utara kota Hai. Lin Feng sangat senang, akhirnya mereka berhasil melintasi tanah tak bertuan dan akan segera sampai di kota Hai. Saat enak-enak berjalan menuju ke kota Hai, mereka melihat adanya pertarungan di depan. Lin Feng yakin kalau itu disebabkan oleh gelombang hantu. Sementara itu di tempat pertempuran, Master Hantu sedang melawan roh jahat yang terus bermunculan. Satu Master Hantu menerima pesan untuk datang ke benteng karena ada roh jahat tingkat A yang menyerang. Ada dua Master Hantu yang mengendarai motor tampak menuju ke lokasi yang memerlukan bantuan. Saat itu Master Hantu ini mengatakan, "Tunggu, roh jahat itu hilang dari ladar." Beberapa titik merah menghilang dalam sekejap dan bahkan titik-titik merah level B dan C berkurang dengan sangat cepat. Di benteng kota, mereka melihat gelombang hantu yang mulai menghilang. Master hantu ini melaporkan ke ketua Zhou yang ternyata berada di situ. Dia bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Apakah ada bala bantuan dari belakang? Master hantu melihat melalui teropong dan akhirnya melihat dengan jelas kalau itu adalah Lin Feng yang sudah mengeluarkan 4 hantunya. Dengan mudah Lin Feng menerbangkan roh jahat itu. Master hantu ini mengatakan itu kuda hantu yang ternyata Lin Feng. Dia bertanya bukannya Lin Feng sudah tidak ada kabar selama setahun penuh. Ketua Zhou begitu kaget mendengar nama Lin Feng. Master hantu lain yang ikut bertempur juga kagum melihat Lin Feng yang bisa dengan mudah mengalahkan gelombang hantu dalam sekejap. Lin Feng sendiri tampak murung karena XP yang dia dapatkan dari gelombang hantu ini sedikit tidak seperti yang dia harapkan. Zhou Yu dan Zhou Ling melihat ke tembok dan melihat keberadaan ayahnya di sana. Keduanya tersenyum senang melihat ayahnya setelah sekian lama. Sementara itu di tembok gerbang, tampak Yan Yan yang juga sudah sampai di sana. Dia bertanya ke ketua Zhou, bagaimana situasinya? Apakah perlu bantuannya? Ketua Zhou menjawab, keadaan di sini sudah tidak apa-apa. Ada orang yang datang dan mengalahkan gelombang hantu itu. Yan Yan kaget mendengar gelombang hantu yang sudah dibereskan. Dia mengambil teropong untuk melihat siapa yang datang. Setelah tahu kalau itu ternyata Lin Feng, Yan Yan begitu senang melihat kedatangan Lin Feng. Begitu juga dengan Lin Feng yang senang melihat Yan Yan. Setelah itu tampak Lin Feng dan Zhou bersaudari sudah sampai di gerbang pertahanan ketiga kota Hai. Ketua Zhou sangat kaget dan menangis senang melihat dua anak kesayangannya itu masih hidup. Begitu juga dengan Zhou Yu dan Zhou Ling, keduanya berlari dan memeluk ayahnya. Lin Feng bilang, ketua Yan sudah lama tidak bertemu. Yan Yan menjawabnya juga. Dia bertanya bagaimana, apakah perjalanan kembali dari kota Pinceng berjalan lancar? Lin Feng menjawab itu lancar. Lin Feng dengan tersipu bertanya, kenapa Yan Yan tidak bertanya kemana Lin Feng menghilang selama setahun? Kata Yan Yan, selama Lin Feng sudah kembali saja, Yan Yan sudah senang. Wajah Yan Yan begitu merah melihat Lin Feng sudah kembali pulang. Beda lagi sama ketua Zhou yang sangat marah ke Lin Feng. Dia marah-marah menuduh Lin Feng merencanakan menculik dua putrinya. Zhou Yu dan Zhou Ling menuju ke depan Lin Feng, keduanya membela Lin Feng dan mengatakan kalau Lin Feng bukan orang seperti itu.
Ketua Zhou semakin marah. Apakah mungkin kedua putrinya ini sudah dicuci otak sama Lin Feng? Lin Feng dengan sopan meminta maaf. Dia menjelaskan kalau mengalami situasi khusus di jalan dan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Zhou Yu dengan tegas mengatakan ke ayahnya kalau dia dan Zhou Ling sudah menjadi master hantu tingkat S karena perjalanan bersama Lin Feng. Mendengar itu, Ketua Zhou kaget bukan main. Kedua anaknya ini sudah menjadi master hantu tingkat S. Zhou Yu dan Zhou Ling dengan bangga mengeluarkan hantu tingkat S mereka. Dan Zhou Ling juga bilang kalau Lin Feng sekarang ini sudah menjadi master hantu bumi tingkat kedua. Yan Yan dan Ketua Zhou sangat kaget mengetahui Lin Feng yang sudah menjadi master hantu bumi, apalagi sudah tingkat kedua. Ketua Zhou langsung berubah sifat. Dia menepuk Lin Feng dan mengatakan, aku percayakan putriku kepadamu dan aku merestuinya. Tolong jaga aku di masa depan. Dengan tawa senangnya, Ketua Zhou bilang mereka sudah menjadi keluarga. Sementara dua anaknya hanya bisa pasrah dengan sifat ayahnya itu. Setelah itu, tampak Yan Yan dan Lin Feng makan malam di sebuah restoran. Yan Yan bilang perkataan Ketua Zhou barusan sepertinya ingin menjadikan Lin Feng sebagai menantunya. Lin Feng hanya bilang jangan bercanda. Yan Yan juga sudah mendengar kalau Lin Feng diserang oleh keluarga Li yang ingin mencegah Lin Feng menikah dengan anak pemilik mansion Kota Hai atau Liu Ru. Lin Feng menghentikan topik itu dan mengatakan kalau dia sudah membawakan hadiah untuk Yan Yan. Dia akan memberikannya ketika sudah sampai di rumah saja. Mendengar itu, Yan Yan tersipu senang. Pada waktu yang sama di mansion Kota Hai, ada master hantu yang melaporkan kalau Lin Feng sudah kembali ke Kota Hai. Master hantu ini juga melaporkan kalau gelombang hantu sudah dibereskan oleh Lin Feng. Orang ini sangat kesal. Dia tahu Lin Feng akan kembali, tapi tidak menyangka Lin Feng benar-benar akan kembali secepat ini. Dia kesal karena pernikahan putranya dengan Liu Ru akan segera diadakan bulan depannya. Dan mereka tidak bisa membiarkan Lin Feng mengacaukan situasi. Master hantu ini bilang tahun lalu Li Qing terbunuh saat ingin membunuh Lin Feng. Dia bertanya, apa menurut Anda Lin Feng sudah menjadi master hantu bumi tingkat pertama? Katanya, itu mungkin. Tapi meski begitu, Lin Feng harus mati. Kayaknya ini adalah kepala keluarga dari keluarga Li. Sementara itu, di asosiasi master hantu, terlihat Lin Feng yang bersama Yan Yan. Lin Feng sudah memberinya hadiah. Yan Yan membuka kotak hadiah itu dan terkejut dengan isinya. Di dalamnya ada sebuah belati. Yan Yan bilang kalau ini adalah hantu berwujud pisau dan setidaknya berada di level abis tingkat pertama. Yan Yan bertanya apakah ini hantu yang dia inginkan. Lin Feng menjawabnya itu benar. Ini adalah hantu Asura wanita nomor 55 dari penjara emas. Jawab Lin Feng sambil malu-malu. Yan Yan bertanya bagaimana Lin Feng bisa mendapatkannya. Lin Feng menjelaskan kalau dia pergi ke markas besar asosiasi master hantu hanya untuk mendapatkan hantu ini, spesial untuk Yan Yan. Dalam hatinya, Yan Yan hanya mengatakan ini dengan santai dan nada bercanda. Tapi tanpa diduga, Lin Feng masih ingat dan tahu kalau hadiah ini pasti sangat mahal. Saat itu Yan Yan dengan senang mencium pipi Lin Feng dan berterima kasih kepadanya. Lin Feng bilang sama-sama. Melihat respon Lin Feng, Yan Yan tahu kalau Lin Feng ini sudah dewasa dan dia mau pergi mandi karena hari mau gelap. Sebelum Yan Yan pergi, Lin Feng memegang tangannya dan setelah itu malam pun terlewat. Yang tahu keduanya ngapain, silakan berkhayal saja. Pagi hari di rumah Yan Yan, di depan rumahnya ada master hantu dari keluarga Li yang terus mengawasi Lin Feng. Dia sudah melaporkan kalau Lin Feng masuk ke dalam rumah Yan Yan dan tidak keluar selama 2 hari. Patriark Li bilang tetap awasi dan laporkan kembali kalau Lin Feng sudah pergi. 2 hari, mereka ini ngapain aja?
Saat itu, Lin Feng terlihat keluar bersama Yan Yan yang masih memakai baju tidurnya. Yan Yan bertanya apa Lin Feng yakin ingin pergi sendirian saja. Lin Feng bilang iya, dan kebetulan dia ingin pergi ke barat kota untuk melakukan bisnis dan akan kembali nanti. Yan Yan paham dan menasihatinya untuk berhati-hati. Sementara pengintai dari keluarga Li juga melihat Lin Feng yang keluar dan melaporkan situasinya untuk melanjutkan rencana selanjutnya. Setelah itu, tampak Lin Feng yang sudah sampai di kota bagian barat, kota makanan nomor 38. Warga di kota Hai mengagumi dan mengenal siapa itu Lin Feng dan begitu senang melihatnya secara langsung. Lin Feng tersenyum. Liu Ru sebelumnya mengirim pesan kepadanya untuk terus berhati-hati pada rencana licik keluarga Li. Dan sekarang Lin Feng dengan sengaja memancing keluarga Li ini keluar dan menangkap mereka sekaligus. Lin Feng sudah sadar kalau ada orang yang terus mengikutinya dan berusaha agar orang itu terus mengikutinya saja. Pengintai ini mengirim pesan ke Patriark Li yang sudah siap di dalam hutan. Melihat pesan kalau Lin Feng yang sudah meninggalkan garis pertahanan dan menuju ke titik penyergapan. Patriark Li begitu senang. Ini berjalan dengan lancar. Saat itu ada orang yang memanggilnya ayah. Itu Li Cheng. Li bilang Li Cheng tidak bisa pergi ikut dengannya. Karena tuan kota Hai punya banyak mata-mata. Kalau Li Cheng mengungkapkan identitasnya itu akan sangat buruk. Yang paling penting saat ini, Li Cheng harus menikah dengan Liu Ru dan menjadikan kota Hai menjadi seutuhnya milik keluarga Li. Li Cheng paham dan bilang kalau dia merasa Lin Feng ini orangnya licik. Patriark Li dengan percaya diri bilang, tenang saja, aku punya roh hantu abis tingkat pertama dan ada juga Paman Ping. Lin Feng tidak akan punya kesempatan untuk menang. Sementara Lin Feng yang terus memancing mereka sudah sampai di tempat yang dikelilingi tebing tinggi. Dia menoleh ke atas. Apakah sudah dimulai? Saat itu datang 3 orang ke depan Lin Feng. Ketiganya sudah memanggil hantunya. Patriark Li yang berada di depan mengatakan, Lin Feng, kau sudah dikepung. Terakhir kali aku membiarkanmu melarikan diri dengan trik kotor. Dan kali ini kau tidak akan bisa lolos lagi. Begitu katanya. Lin Feng memuji mereka ini yang kali ini memanggil hantunya terlebih dulu. Lin Feng mengamati ketiganya. Mereka punya 2 hantu. Mereka punya 2 master hantu bumi tingkat pertama dan ada 1 master hantu tingkat es. Lin Feng bingung apakah hanya segini saja. Lin Feng bilang ke mereka, aku secara khusus memperlambat gerakanku dan menunggu kalian bergerak. Tapi bukannya ini hanya ada sekumpulan sampah. Patriark Li yang mendengar itu menyuruh hantunya untuk menyerang Lin Feng dan bilang ke Lin Feng agar tidak terlalu sombong. Untuk melawan itu, Lin Feng memanggil Tong Tong, Zuan Hua, dan Payung Hantu. Ketiga hantunya menghadang serangan dari Patriark Li. Zuan Hua menangkap kepala Dark Scale. Itu nama hantu dari Patriark Li. Tong Tong mencabik lidah Dark Scale, sementara Payung Hantu menghadapi 2 hantu sekaligus. Patriark Li kaget mengetahui kalau ketiga hantu milik Lin Feng ini sudah di level abis tingkat pertama. Dia kaget bukannya Lin Feng ini sebelumnya hanya peringkat S. Tidak mau bertarung lama-lama, Lin Feng mengeluarkan hantu terkuatnya. Lukisan hantu sudah keluar dari inventory dan langsung mengeluarkan tentakel yang bisa menyerap jiwa siapapun. Melihat hantu itu, mereka pun sangat kaget dan ketakutan, karena itu adalah hantu abis tingkat kedua. Patriark Li tidak sempat lari, tapi jiwanya sudah diserap oleh Jiang Wei. Dark Scale yang tertangkap tentakel. Tong Tong dengan mode mutasi sudah terbang dan menebas Dark Scale. Sistem sudah muncul dan dari membunuhnya mendapatkan 10.500 XP dan 9 poin ikatan. Sistem juga mengatakan Lin Feng sudah mencapai ikatan 150 dengan Payung Hantu dan bertanya apa Lin Feng mau menggabungkan ketiga Payung Hantu itu menjadi satu.
Dan tentu saja Lin Feng menjawab, gabungkan. Setelah itu tampak ketika payung Lin Feng sudah mulai menyatu. Lin Feng sedikit silau karena cahaya. Dia menoleh ke atas dan melihat ketiga sosok payung hantu yang sekarang sudah menjadi sosok tiga gadis imut. Hantu payung kalau sudah menyatu ternyata hantu abis tingkat 2. Rebirth Winds Blade perisai payung. Sistem memberi Lin Feng tugas baru untuk memberi nama hantu payung. Lin Feng mulai berpikir, payung hantu ini sebelumnya hanya bentuk payung dan sekarang sudah menjadi tiga gadis. Tiga gadis itu menantikan nama apa yang diberikan tuannya. Lin Feng dengan gugup mengatakan, bagaimana kalau Xiao Ju, Xiao Fan, dan Xiao Qing? Mendengar nama itu, ketiganya langsung kecewa. Lin Feng juga kecewa pada dirinya sendiri. Sistem dengan warna merah menyuruh Lin Feng memberi nama yang bagus. Lin Feng sadar kalau dia hanya perlu memberi satu nama saja untuk ketiga gadis itu. Melihat bagaimana ketiganya punya warna-warni dan berkilau, Lin Feng memutuskan memberi nama mereka Ling Luo. Ling Luo sangat senang dengan nama itu dan misi Lin Feng sudah berhasil. BTW ini stat Ling Luo saat ini dia butuh banyak XP untuk bisa naik level lagi. Lin Feng senang melihat Ling Luo terbang, senang dengan nama barunya. Saat itu ada yang memanggil Lin Feng, ada banyak kendaraan yang mendekat. Ternyata itu Liu Ru. Dia senang akhirnya bisa menemukan Lin Feng. Lin Feng bertanya kenapa Liu Ru mengikutinya. Liu Ru mendengar kalau Lin Feng sendirian dan khawatir dengannya, jadi mengikuti Lin Feng agar terhindar dari keluarga Li. Liu Ru kaget melihat apa yang di belakang Lin Feng. Itu tiga tubuh keluarga Li. Li Zhengdao, kepala keluarga Li yang sudah tewas. Liu Ru yang melihat itu tahu kalau Li Cheng tidak ada di sini. Lin Feng menjelaskan apa yang terjadi barusan. Liu Ru tidak menyangka Lin Feng bisa mengalahkan ketiganya. Dan di dalam hatinya, Liu Ru iri. Kalau saja dia punya setengah bakat dari Lin Feng, Liu Ru pasti bisa mencapai level yang lebih tinggi. Liu Ru menunduk meminta maaf karena ulahnya membuat Lin Feng mendapatkan masalah. Lin Feng bilang itu tidak apa-apa. Saat itu Liu Ru bilang, tolong ikut aku ke mansion tuan kota dan biarkan dia menebus kesalahannya. Dan meminta ayahnya menjelaskan ke Lin Feng tentang keluarga Li. Sementara itu di rumah penguasa kota Hai, tampak Liu Yuanxiao yang menggunakan banyak peralatan medis untuk merawat kesehatannya. Saat itu datang anak buahnya dengan membawa pesan dari Liu Ru. Liu Yuan melihat pesan itu secara langsung dan segera mengatakan, Li Zhenghuan mencoba membunuh Lin Feng dan itu secara serius melanggar aturan yang dia terapkan. Liu Yuan menyuruh mereka segera pergi dan membawa Li Cheng kemari dan penjarakan dia. Bawahannya bilang bukannya, Li Cheng punya kontrak pernikahan dengan Liu Ru. Liu Yuan menyuruh Huang Tang, nama bawahannya ini, untuk membatalkan pertunangan itu. Keluarga Li masih ingin menjadi menantu tuan kota Hai sambil bermain trik kotor. Apakah dia berpikir aku, Liu Yuanxiao, akan mati besok? Setelah itu di kediaman Li, ada master hantu yang sudah menjalankan perintah Liu Yuan untuk menangkap Li Cheng. Li Cheng mengenal siapa yang datang. Itu Paman Chang. Dia kaget dan bertanya apa yang terjadi. Chang bilang tuan kota sudah tahu trik keluarga Li dan tidak perlu menunggu berita tentang ayahmu. Karena ayahmu sudah dibunuh oleh Lin Feng. Mendengar itu, Li Cheng kaget. Dia mulai berteriak tidak percaya. Chang bilang itu memang benar dan tuan kota sudah membatalkan pertunanganmu dengan Liu Ru. Sekaligus menyuruh membawa Li Cheng menuju ke rumah tuan kota untuk dipenjara. Sambil menunggu Lin Feng untuk menghakimi Li Cheng. Dan hukuman untuk keluarga Li, semua keluarga akan diusir dari kota Hai dan tidak boleh lagi kembali ke kota Hai. Li Cheng tertunduk tidak percaya. Dia tahu ini semua karena mereka salah memilih, memprovokasi Lin Feng. Dan karena kesalahan itu membuat semua keluarganya hilang dari kehidupan.
Setelah itu dibilik emas. Ini adalah tempat di rumah Liu Yuan Xiao. Liu Ru bilang Li Cheng sudah ditangkap dan terserah Lin Feng mau diapakan. Lin Feng sudah di depan pintu di mana Li Cheng ditahan. Penjaga di sana membuka pintu ruangan itu, dan di dalamnya tampak Li Cheng yang sudah bersimbah darah dan ada pisau di sampingnya. Sepertinya Li Cheng sudah menyerah akan hidupnya. Liu Ru yang melihat itu tidak percaya dia hampir menikah dengan pria pengecut seperti Li Cheng. Lin Feng bilang, kayaknya aku tidak perlu melakukan dengan tanganku sendiri. Setelah itu keduanya pergi kembali ke dalam rumah. Sampai di sana terlihat Liu Yuan Xiao yang senang sudah bertemu lagi dengan Lin Feng. Dan di meja sudah tampak banyak hidangan mewah. Liu Yuan bilang, Lin Feng tidak perlu khawatir dengan keluarga Li lagi, karena mereka sudah dia usir. Dan baru-baru ini Kota Hai menduga Liu Yuan akan segera mati dan menggunakan trik kecil untuk mengkudetanya. Dan keluarga Li ini akan menjadi contoh untuk mereka semua. Lin Feng sudah duduk, dia bilang Liu Yuan tampak masih sehat dan seharusnya mereka tidak berani bertindak sembarangan. Liu Yuan tertawa dengan apa yang dikatakan Lin Feng, tapi dia bilang sudah tahu dengan tubuhnya dan Liu Yuan sekarang tinggal menghitung hari. Liu Yuan bertanya ke Lin Feng apakah dia mau mendengar ide terakhirnya. Lin Feng mempersilakannya. Liu Yuan bilang, jika beberapa calon pernikahan Liu Ru gagal juga, Liu Yuan bersedia menyerahkan Kota Hai kepada Lin Feng sebelum dia mati, dan itu tanpa syarat apapun. Mendengar itu, Lin Feng sangat kaget menyerahkan Kota Hai tanpa syarat ke dirinya. Liu Yuan bilang dia tidak ingin melihat kejatuhan Kota Hai. Dia menyuruh Liu Ru untuk memberitahu kondisi di selatan. Liu Ru sudah menjelaskan, malam sebelumnya Southern Central City memimpin seluruh kota di sekitarnya dan secara resmi mengumumkan akan meninggalkan aliansi Master Hantu. Mereka tidak akan lagi mengirim tubuh psikis yang lahir setiap tahun ke markas besar, dan sumber daya bermanfaat akan diputus sepenuhnya. Yang intinya Southern Central City merdeka. Mereka menjadi negara sendiri tanpa bantuan dari aliansi Master Hantu. Lin Feng kaget tidak menyangka akan hal tersebut. Dia hanya menyangka akan ada beberapa orang yang berulah saja. Tahu-taunya satu negara. Liu Yuan bilang, sekarang kota-kota lain semakin kuat dan tidak memerlukan perlindungan dari aliansi Master Hantu. Fenomena hantu sekarang sudah dianggap normal. Liu Yuan tahu saat dia mati, orang-orang akan merebut Kota Hai. Daripada membiarkan mereka, lebih baik memberikan Kota Hai kepada orang yang dia percayai, yaitu Lin Feng. Liu Yuan juga tahu kalau Lin Feng sudah di level bumi. Liu Yuan yakin Kota Hai akan aman kalau berada di tangan Lin Feng. Lin Feng masih menolak, dia tidak mau mengambil posisi tersebut. Tapi saat Kota Hai dalam bahaya, Lin Feng akan senang untuk membantu. Liu Ru yang mendengar itu tidak menyangka Lin Feng akan kembali menolak tawaran yang menggiurkan. Liu Yuan mengerti hal itu dan pintu akan selalu terbuka untuk Lin Feng. Di dalam hatinya, Liu Yuan bilang, semakin Lin Feng menolak, semakin cocok posisi ini untuk Lin Feng. Setelah itu, Lin Feng sudah kembali ke rumahnya. Kayaknya Lin Feng saat ini sudah hidup satu atap dengan Yan Yan. Di kamarnya, Lin Feng bingung kenapa Liu Yuan Xiao terus mengejarnya. Yuan Hua terus menemani kalau Lin Feng mau tidur. Sistem muncul mengatakan pemulihan lukisan hantu sudah selesai. Lukisan hantu keluar, membuka perkamennya, dan Lin Feng kaget saat lukisan hantu itu bersinar, yang ternyata membawa Lin Feng masuk ke dalamnya. Kondisi di dalam lukisan hantu seperti kota Pink 50 tahun yang lalu. Lin Feng menoleh ke belakang karena ada orang yang memanggilnya. Ternyata itu adalah Jiang Wei yang dalam wujud manusianya. Dia bilang lama tidak jumpa dan bertanya kemana saja Lin Feng selama ini. Lin Feng kaget melihat Jiang Wei yang bisa berbicara.
dan kenapa dunia ini yang diciptakan oleh King Chu masih ada. Ingatan Jiang Wei di sini masih sama seperti sebelumnya. Lin Feng berhasil membawanya kabur dari keluarga Wei dan belum mengucapkan terima kasih ke Lin Feng yang dengan tergesa-gesa langsung pergi. Dengan alasan seadanya, Lin Feng bilang harus pergi karena melakukan sesuatu. Dia bertanya bagaimana kabar Jiang Wei. Kata Jiang Wei, kota Ping sudah kembali tenang dan keluarga Wei berhenti mengejarnya. Jiang Wei memberinya sebuah kunci rumah. Itu kunci rumah Jiang Wei untuk Lin Feng berlindung kalau dalam masalah. Lin Feng menerimanya dan berterima kasih. Setelah itu Jiang Wei mengajak Lin Feng jalan-jalan ke tepi sungai. Jiang Wei bilang hidup di kota Ping cukup membosankan dan katanya dia ingin keluar dari kota Ping melihat dunia luar. Lin Feng kaget mengetahui kalau Jiang Wei mau keluar. Dia berpikir, lukisan hantu ini terus mengembangkan dunia ini. Apakah lukisan hantu ingin Jiang Wei yang asli keluar dari dunia ini suatu hari nanti? Tapi Jiang Wei di dunia ini punya kesadaran manusia penuh. Jika dia benar-benar menyatu dengan lukisan hantu, apa yang akan terjadi? Mungkinkah akan menciptakan lukisan hantu yang kuat dengan ego manusia? Jiang Wei menghentikan lamunan Lin Feng. Dia bilang kalau sudah mempelajari dunia luar dari buku yang dia baca, tapi dia tidak bisa melihat dunia itu dengan matanya sendiri. Dia selalu terjebak di kota Ping selama sisa hidupnya. Lin Feng bilang, aku berjanji jika ada kesempatan, aku akan membawamu keluar kota dan mengelilingi dunia. Jiang Wei senang mendengar itu dan setelah keduanya melanjutkan kegiatannya. Sementara itu di pinggiran kota Ping, ada tim yang tampak menggali sesuatu, dan mereka menemukan tubuh Wei Guangyao dan juga Wei Hongda. Mereka yakin ini adalah perbuatan Lin Feng dan langsung melaporkan itu ke patriark keluarga Wei. Kita pindah lagi ke pusat kota Ping. Master hantu di kota Ping sedang membicarakan keluarga Wei. Saat mereka pergi dari kota Ping, gua 10.000 hantu juga tidak lagi berisik, dan juga hantu bocah sudah ditangani. Jadi master hantu lain sudah bisa menjalankan misinya lagi. Saat itu master hantu ini menoleh ke atas dan kaget dengan apa yang dia lihat. Itu pulau terbang yang terselimuti salju. Mereka yakin kalau itu adalah wilayah hantu yang bisa bergerak. Tampak di tengah pulau itu ada istana yang megah. Master hantu lainnya mulai tidak nyaman merasakan aura penindasan dari wilayah hantu tersebut. Tuan Kota Ping yang juga melihat kedatangan wilayah hantu itu dan bilang hantu yang bisa membentuk wilayah hantu ini pasti hantu yang levelnya sudah di atas abis. Wilayah hantu itu sudah mulai berada di atas Kota Ping. Seluruh kota mulai dalam keadaan siaga. Ying Rui juga melihat itu. Dia tahu kalau itu pasti dari keluarga Wei. Keluarga Wei benar-benar ingin menghancurkan kota Ping karena putra kesayangannya terbunuh. Ying Rui menyuruh hantunya untuk membawanya menuju ke wilayah hantu gunung salju itu. Kapal Ying Rui sudah mulai terbang mendekati gunung salju. Master hantu di bawah kaget dengan kemunculan wilayah hantu lain yang bisa bergerak sudah mendekati wilayah hantu gunung salju. Selain Ying Rui, tampak ada 3 wilayah hantu lain yang juga menuju ke sana. Mereka masih tidak tahu siapa dalang di balik wilayah hantu gunung salju yang datang. Ying Rui sudah sampai di wilayah hantu itu dan berjalan dengan tenang. Datang satu master hantu yang menaiki hantu ikan pari. Dia bilang, Wei Wuji, kau datang ke kota Ping dengan cara yang arogan. Apa kau mau memulai perang? Ada master hantu lain yang menambahkan itu. Apakah kau pikir 6 keluarga besar kota Ping hanya pajangan? Master hantu wanita ini menepuk pundak Ying Rui. Dia meyakinkan kalau Ying Rui yang akan menang. Wei Wuji memprovokasi duluan dan Ying Rui harus menjadi saksi. Saat itu datang pria yang mengendarai es turun ke hadapan 6 keluarga besar. Itu adalah Wei Wuji, kepala keluarga Wei di timur laut. Wuji bilang kemari untuk Lin Feng.
Jika dia menemukannya, Wei Wuji akan segera pergi dari kota Ping. Ada satu master hantu menyauti itu. Lin Feng sudah membunuh 2 hantu anakmu dan Wei Wuji langsung ke sini. Wei Wuji berteriak sambil mengatakan, kalau Lin Feng bukan hanya itu saja, tapi Lin Feng sudah membunuh putranya dan juga Wei Wuji ingin membalaskan Lin Feng. 6 keluarga besar sangat kaget saat tahu kalau Lin Feng ternyata sudah membunuh Wei Guangyao. Ying Rui mulai berbicara, dia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di sini pokoknya Ying Rui menjelaskan saat Lin Feng membunuh Wei Guangyao dan Wei Hongda. Wei Guangyao sudah melanggar aturan di kota Ping. Ying Rui bertanya, mungkinkah keluarga Wei Timur Laut juga berencana untuk merdeka? Wei Wuji begitu marah mendengar ocehan dari Ying Rui. 6 keluarga besar juga kaget dengan info penting kalau Lin Feng mengalahkan Wei Hongda. Ying Rui membenarkan itu dan Wei Guangyao itu pantas disalahkan atas kejadian itu. Dan Ying Rui akan bersaksi di markas aliansi. Wei Wuji tidak peduli dengan markas aliansi. Katanya, wajar bagi seorang ayah membalaskan dendam putranya. Wei Wuji tidak akan takut akan pertempuran. Mengetahui keluarga Wei yang mulai bertempur, 6 keluarga besar kota Ping mulai menghadapinya. Wei Wuji sangat kesal dan mengatakan hanya menginginkan Lin Feng dan menyuruh mereka tidak menghalanginya. Pertarungan mereka sudah mulai terjadi, tapi saat itu di atas langit ada tiang yang terbang. Ada orang yang bilang kalau keluarga Wei yang bermata bat, apakah hanya kau yang diperbolehkan untuk membunuh orang dan orang lain tidak diperbolehkan untuk membunuh? Wei Wuji tahu orang itu adalah He Haiya dan tidak menyangka He Haiya masih hidup. Haiya bilang tidak keberatan hidup 10 tahun lagi karena Wei Wuji dan tidak keberatan dengan masalah kali ini. Tapi kota Ping juga punya aturan sendiri. Jika keluarga Wei bersikeras menyerang Lin Feng yang di kota Ping, aku tidak akan duduk diam saja. He Haiya menggunakan wilayah hantunya yang sangat besar dan menyeramkan. He Haiya sudah menyerang wilayah hantu Wei Wuji. Serangan itu sangat kuat untuk menghantam wilayah hantunya. Wei Wuji bilang jika Lin Feng menetap di kota Ping, dia tidak peduli melanggar aturan dan akan tetap membunuh Lin Feng. Setelah mengatakan itu, tampak Wei Wuji menghilang dari langit kota Ping. Ying Rui diam dalam hatinya mengatakan berharap Lin Feng baik-baik saja mengatasi Wei Wuji. Sementara itu Wei Wuji kembali ke dalam kelompoknya. Dia menyuruh anak buahnya untuk segera mencari Lin Feng dan kalau sudah menemukannya, meninggalkan kota Ping segera beritahu. Padahal Lin Feng sekarang berada di kota Hai. Tampak di taman mansion penguasa kota Hai. Lin Feng datang ke sana karena Liu Yuan mencarinya. Liu Yuan sudah mendengar rincian apa yang terjadi ke Lin Feng dan bertanya langsung ke orangnya. Lin Feng dengan percaya diri mengatakan kalau semua itu benar. Liu Yuan tertawa senang. Dia sudah lama tidak menyukai Wei Wuji. Dia menasihati Lin Feng dalam beberapa hari. Wei Wuji akan mengetahui keberadaan Lin Feng. Selama Liu Yuan Xiao hidup, dia tidak akan membiarkan Wei Wuji masuk ke dalam kota Hai. Lin Feng berterima kasih untuk itu. Liu Yuan Xiao tidak takut sama sekali pada Wei Wuji. Lagi pula dia juga sudah mau mati. Setelah itu keduanya berjalan di sekitar taman. Lin Feng bertanya bagaimana kekuatan selatan dibanding kota Hai. Liu Yuan bilang itu lebih kuat dan di sana ada raksasa di selatan. Liu Yuan tidak tahu apakah mereka itu sudah kembali. Raksasa hanya diberikan ke master hantu yang mempunyai 2 roh hantu abis tingkat 3. Merekalah yang disebut raksasa. Raksasa ini dapat bertahan hidup tanpa mengandalkan kekuatan apapun, tapi mereka punya kekuatan untuk mengguncang dunia. Bahkan Liu Yuan Xiao masih sedikit di bawah standar raksasa. Lin Feng berterima kasih dengan informasi penting itu. Dia juga punya satu permintaan lagi.
Lin Feng bertanya apakah ada tempat berbahaya di kota Hai, di mana ada hantu abis tingkat pertama atau kedua. Liu Yuan bilang itu tidaklah sulit dan akan memberikan Lin Feng peta. Setelah itu tampak Lin Feng yang sudah berada di pinggir kota sambil memegang peta. Lin Feng tahu Wei Wuji sudah mengejarnya. Lin Feng yang memulainya, jadi dia sendiri yang akan mengakhirinya. Di peta itu terdapat 4 tempat yang ditandai sebagai tempat berbahaya. Tingkatnya berbeda-beda, semuanya berada di atas tingkat S. Lin Feng akan pergi ke sana untuk berlatih dan fokus meningkatkan kekuatan hantunya. Setelah itu, Lin Feng mau mengikat dan menjadikan Master Biara Sunyi atau King Chu menjadi hantu kelimanya. Tujuan pertama Lin Feng menuju ke bagian selatan kota. Di sana ada villa gunung Huanggu yang diberikan tingkat bahaya S. Lin Feng sudah menunggangi kuda hantu untuk pergi ke sana. Setelah sampai di sana, Lin Feng langsung membantai roh jahat yang ada. Setiap XP terus masuk ke dalam hantu-hantunya. Dan selanjutnya, Lin Feng menuju ke desa Jijia yang punya tingkat bahaya SS. Tapi bagi Lin Feng, di sini tidak ada bahaya sama sekali. Hantu-hantunya dengan mudah mengalahkan roh jahat abis tingkat pertama dan mendapatkan 38.000 XP. Selanjutnya, Lin Feng menuju ke daerah yang punya tingkat bahaya SSS, Istana Spiritual Void. Kali ini roh jahatnya lebih banyak, tapi Tong Tong yang sudah semakin kuat bisa mengalahkan mereka semua. Apalagi Ling Luo, hantu abis tingkat kedua, milik Lin Feng mendominasi roh jahat di sana. Setelah menaklukkan tempat itu, Lin Feng memutuskan untuk beristirahat, sekalian meningkatkan poin ikatan para hantunya. Sepertinya Lin Feng saat ini berada di wilayah hantunya Ling Luo. Tampak para hantunya memanjakan Lin Feng dan menikmati istirahatnya. Lin Feng berpikir dia sudah mendapatkan banyak XP akhir-akhir ini, dan pasti sebentar lagi Tong Tong dan Xuan Hua akan segera bisa dia tingkatkan. Lin Feng melihat wajah imut Tong Tong dan memintanya mengedipkan mata. Tong Tong paham dia melakukan perintah Lin Feng dengan imut dan membuat Lin Feng tidak tahan untuk mencubit pipi Tong Tong. Saat itu sistem muncul, katanya misi ikatan utama Master Biara Sunyi terakhir untuk menemukan hantu wanita abis tingkat kedua. Setelah menemukannya, panggil Master Biara Sunyi untuk menyelesaikan misi. Kalau berhasil, ikatan Master Biara akan naik 15 poin. Lin Feng senang, akhirnya muncul juga misi itu. Lin Feng melihat hanya sisi barat di peta yang tersisa. Mungkin hantu wanita abis tingkat kedua ada di sana. Jadi Lin Feng akan menuju ke sana. Sementara itu di kedai kota Hai, informasi mengenai Lin Feng yang membunuh Wei Hongda sudah mulai tersebar. Begitu juga mengenai Lin Feng yang sudah kembali ke kota Hai yang sudah tersebar. Kabar itu terdengar oleh kakek ini yang kayaknya dari keluarga Wei. Dia langsung mengirim pesan ke patriarknya kalau Lin Feng sudah kembali ke kota Hai dan dia akan terus mencarinya. Balik lagi ke Lin Feng yang sudah berada di Gunung Niubi, daerah berbahaya tingkat SS. Lukisan hantu dan Ling Luo sudah maju, keduanya menyerang foto hantu abis tingkat pertama. Foto hantu ini punya hukum hantu selama ada orang yang melihat foto hantu ini, mereka akan diburu hingga mati. Dan ini yang sedang terjadi ke Lin Feng saat ini. Lin Feng tidak sengaja mengambil foto usang di tanah dan harus diburu hantu sejauh 20 km. Foto hantu punya kemampuan klon yang sama persis dengan Ling Luo. Memang Ling Luo roh jahat abis tingkat kedua, tapi saat dihadapkan dengan hukum hantu itu akan sia-sia saja. Hukum hantu itu hampir mutlak. Tapi Lin Feng punya lukisan hantu yang punya kecerdasan. Saat ini lukisan hantu tampak sedang meneliti kelemahan dari foto hantu. Foto hantu membuat banyak sekali klon untuk mengepung Ling Luo dan lukisan hantu. Lukisan hantu bisa menemukan kelemahan
foto hantu tersebut dan berhasil menghancurkan sebagian klon foto hantu. Lin Feng menyuruh Zuanhua dan Tong Tong untuk mengalahkan foto hantu dan memanen XP. Zuanhua dan Tong Tong sudah melakukan tekniknya masing-masing untuk membersihkan klon foto hantu. Sementara lukisan hantu dan Ling Luo juga sudah berhasil mengalahkan tubuh utamanya dan berhasil mengalahkan hukum hantu abis tingkat kedua. Dia mendapatkan 9.999 XP hantu. Sistem juga bilang kalau Jiang Wei memperoleh kemampuan baru yaitu tracking atau pelacakan. Ling Luo juga sudah diperkuat. Lin Feng mendapatkan item foto kosong yang bisa untuk menyegel roh jahat. Lin Feng senang dengan hasil panen yang begitu bagus. Lin Feng melanjutkan pencarian hantu wanita abis tingkat 2. Dia menuju ke kota Xiajiang, daerah berbahaya tingkat SSS. Kota itu punya air terjun yang besar. Perhatian Lin Feng menuju ke patung besar yang ada di tepi sungai. Itu terlihat begitu spesial. Setelah itu muncul sebuah ombak yang naik. Lin Feng yakin kalau patung batu itu adalah hantu. Melihat itu, Lin Feng menyimpulkan apa itu dua hantu yang sedang bertarung. Atau master hantu yang berurusan dengan roh jahat. Lin Feng mendekat ke arah patung tersebut. Saat itu ada suara yang menyuruh Lin Feng jangan mendekat. Lin Feng bertanya, siapa kau? Patung itu yang bersuara. Dia mengatakan, dari aliansi Master Hantu dan sedang menjalankan misi. Hantu air di sini berada di abis tingkat kedua. Sangat sulit untuk dihadapi, lebih baik Lin Feng tidak datang ke sini. Lin Feng yang mendengar suara itu memuji kalau suara itu indah. Lin Feng memperkenalkan dirinya dan mengatakan punya keunggulan di medan sungai. Dia meminta izin untuk membantu. Suara itu tahu siapa Lin Feng dan memberinya izin membantu. Lin Feng sangat senang dan sudah memanggil 4 hantunya untuk membantu. Mana mungkin Lin Feng mau melewatkan XP yang banyak. Lin Feng menyuruh 4 hantunya segera maju mencari hantu air tersebut. Setelah itu tampak hantu air yang terbang. Hantu air itu sudah keluar dan sekarang Tong Tong, Zuanhua dan juga patung hantu mulai menyerangnya secara bersamaan. Serangan itu, dua ombak yang sebelumnya memisah sudah menyatu kembali dan menabraknya. Akhirnya hantu air sudah dikalahkan. Lin Feng mendapatkan XP 11.000 dan mendapatkan pil hantu serta fragmen hantu. Patung hantu berterima kasih, dia tidak menduga Lin Feng begitu kuat di usia yang begitu muda. Lin Feng bertanya, apa master hantu itu tahu di mana hantu wanita abis tingkat kedua? Jawabannya, kebetulan dia sedang melacak satu baru-baru ini. Kode name-nya Clown atau Badut. Dan hantu itu sangatlah licik. Patung hantu menyerahkan sebuah potongan. Dengan ini Lin Feng bisa mencari keberadaan hantu wanita tersebut. Lin Feng melihat potongan itu seperti potongan sebuah topeng. Lin Feng yang mengetahui hantu itu punya kode name Badut bingung, tapi dia tetap mencarinya dan berterima kasih ke Master Hantu barusan. Master Hantu itu sudah pergi dan menasehati Lin Feng. Hantu Badut itu punya kemampuan anti pelacakan. Lin Feng kembali memikirkan apakah ini milik hantu wanita misterius yang dicari sistem. Dan ini benar-benar bagian dari topeng badut. Lin Feng mencoba kemampuan baru Jiang Wei, yaitu tracking. Dia memberikan potongan topeng itu ke Jiang Wei dan bertanya, cobalah apakah kamu bisa melacak badut ini. Potongan itu sudah masuk ke dalam lukisan hantu dan jawabannya Jiang Wei bisa melacaknya. Setelah itu dia mengarahkan ke sisi lain. Lin Feng mengikuti lukisan hantu itu terbang menuju ke hantu badut. Lin Feng sampai di daratan yang mati. Banyak pohon-pohon di sana sudah kering dan banyak kabut yang berwarna merah. Jiang Wei keluar dan menunjuk ke satu arah. Lin Feng bertanya, apakah itu lokasinya? Lukisan hantu melanjutkan terbang. Kabut merah di sana sangat aneh dan menutupi seluruh area. Lin Feng melihat ke depan dan melihat adanya potongan topeng badut lainnya.
Lin Feng menyuruh kuda hantu untuk membawanya langsung ke sana. Lin Feng sudah berada di sana dan ingin mengambil potongan tersebut. Tapi saat itu, potongan topeng itu hancur dan membentuk hantu wajah badut yang besar. Lin Feng mengumpat saat tahu kalau itu hanya potongan palsu dan di sini adalah jebakan yang dipasang oleh hantu badut. Mulai bermunculan wajah badut. Kuda hantu yang melihat itu mundur menjauh. Lin Feng menyuruh kuda hantu berhenti karena mereka hampir saja jatuh dari tebing yang curam. Di bawah sana juga banyak kabut merah yang lebih tebal. Lin Feng bertanya ke Zuan Hua apa dia bisa menghilangkan kabut merah itu. Zuan Hua mulai melakukan sesuatu untuk menghilangkan kabut merah, dan itu berhasil menghilangkan kabut di sana. Dan ternyata ini adalah tebing gua angin dengan tingkat bahaya yang belum diketahui. Lin Feng yang melihat tebing itu melihat banyaknya peti mati yang digantung. Ada sebuah gua yang mengeluarkan suara suona, dan kabut merah juga keluar dari sana. BTW, suona itu adalah alat musik. Kalau belum tahu, tanya saja ke Google. Di dalamnya ada hantu berbentuk kursi sedan dan banyak alat musik suona di sampingnya. Hantu kursi sedan sudah maju menyerang Lin Feng yang masuk ke wilayahnya. Zuan Hua dan Tong Tong keduanya sudah bersiap untuk menghadapi hantu tersebut. Kecepatan hantu kursi sedan begitu cepat dan sudah berada di depan Lin Feng. Melihat bagaimana kekuatan dan berbahayanya dari hantu kursi sedan, Zuan Hua memutuskan untuk menggunakan kemampuan flash dan membawa kabur masternya dari tempat itu. Zuan Hua mengirim mereka ke sebuah tempat yang banyak sapi sedang makan rumput. Lin Feng tahu ini kemampuan dari Zuan Hua. Lin Feng memikirkan sepertinya hantu kursi sedan itu sudah di tingkat habis tingkat ketiga, atau hantu itu punya hukum hantu. Hantu badut ini menggunakan pecahan palsu untuk memikat orang ke tempat berbahaya dan meminjam pisau hantu lain untuk membunuh orang tersebut. Dan ini bukan kemampuan anti pelacakan biasa. Lin Feng melihat petanya dan benar saja tempat itu memang belum ditemukan oleh orang lain. Lin Feng sudah menandai tempat tersebut dan akan menyelesaikan tempat itu setelah urusannya dengan badut ini selesai. Lin Feng beruntung mempunyai Zuan Hua dengan kemampuan flash yang bisa membawanya kabur kalau mereka bertemu dengan roh jahat yang kuat. Lin Feng meminta Jiang Wei untuk kembali melacak badut itu lagi. Jiang Wei menjawabnya dengan membuat tanda oke dengan tangannya. Jiang Wei menggambar 3 arah yang berbeda. Lin Feng yang melihat itu begitu banyak arah, yakin kalau hantu badut ini mencari lokasi berbahaya lain. Lin Feng mengikuti kemana arah itu pergi sampai di tempat dengan tingkat bahaya SS bernama Jiolipo. Lin Feng harus melawan hantu dengan wujud lentera. Setelah mengalahkan begitu banyak hantu lentera, akhirnya Lin Feng mendapatkan satu potongan dari topeng badut. Lin Feng sudah mengambil potongan tersebut karena dia bisa memegangnya, yang artinya itu adalah potongan topeng badut yang asli. Dengan kemampuan Tong Tong yang bisa memperbaiki item hantu, Tong Tong sedang memperbaiki topeng badut itu. Kedua potongan topeng berhasil disatukan, tapi sepertinya belum selesai dan masih banyak potongan lainnya. Lin Feng kembali bersemangat dan akan terus mencari potongan yang asli ke berbagai tempat berbahaya. Setelah topeng itu siap, Tong Tong dan Zuan Hua akan segera level up. Setelah itu tampak Lin Feng berhasil menemukan potongan lain dari hantu berbentuk pohon. Selanjutnya Lin Feng mendapatkan potongan lain dari hantu rubah berekor. Yang sepertinya hantu rubah itu menyerahkan potongan hantu itu ke Lin Feng dengan baik-baik. Sistem bilang kalau Tong Tong sudah bisa ditingkatkan. Dan tentu saja Lin Feng langsung setuju dan meningkatkan Tong Tong. Tong Tong berhasil naik ke abis tingkat kedua. Fisik Lin Feng juga diperkuat sebanyak 8 kali. Dan umur Lin Feng juga ditingkatkan. Sekaligus mendapatkan lotre.
Ini start Tongtong saat ini. Dia butuh 400.000 XP untuk naik level lagi. Tongtong punya potensi bintang 5 dan punya bakat lain yaitu peningkatan pertahanan. Setelah Tongtong selanjutnya, Lin Feng akan meningkatkan Xuanhua dan kalau Xuanhua berhasil naik level maka artinya Lin Feng punya 4 hantu abis tingkat 2. Sementara itu di kota Hai, terlihat kelompok master hantu yang berada di sana sedang melihat sosok Lin Feng yang berjalan santai di tengah kota. Mangsa mereka sudah di depan dan mereka langsung berlari untuk menangkap Lin Feng. BTW mereka ini sepertinya dari keluarga Wei. Master hantu ini kaget saat orang yang dia ingin tangkap ternyata bukan Lin Feng. Memang orang itu memakai pakaian yang sama persis dengan Lin Feng, tapi orang itu bukan Lin Feng yang asli. Dia kaget dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu di taman kediaman Liu, Liu Ru sudah menerima laporan kalau semua yang dia katakan sudah dilakukan bawahannya. Liu Ru senang mendengar itu dan sekarang keluarga Wei pasti pusing. Ini rencana Liu Ru, dia menyuruh untuk menjual merchandise yang terkait dengan Lin Feng, termasuk pakaian yang terus dipakai Lin Feng. Lin Feng saat ini sudah menjadi pahlawan di kota Hai dan sudah pasti banyak orang yang mengaguminya. Begitu merchandise mengenai Lin Feng dijual, banyak orang yang membelinya dan langsung memakainya. Karena inilah keluarga Wei akan pusing mencari keberadaan Lin Feng yang asli di kota Hai. Kita balik lagi ke Lin Feng yang saat ini sudah berada di area berbahaya tidak dikenal, Ling Tan. Tempat itu begitu dingin, banyak tebing yang dialiri air terjun. Lukisan hantu tampak menunjuk arah di dalam kolam. Lin Feng bingung dan bertanya, apa? Ada energi hantu. Di dalam kolam itu, Lin Feng tahu badut hantu ini bukanlah hantu tipe air, jadi mungkin ada pecahan topengnya di sana. Dan juga mungkin ada hantu air di kolam ini, dan hantu itu juga tidak lemah. Lin Feng bertanya ke Jiang Wei apa dia bisa mendapatkan potongan topeng itu tanpa mengganggu hantu air di dalamnya. Jiang Wei membuka perkamen yang di dalamnya ada tulisan coba menggunakan payung hantu. Lin Feng menerima saran itu, dia memanggil Ling Luo. Ling Luo sudah membuat banyak klon payung. Payung-payung itu terbang mengintari kolam. Karena putaran payung yang cepat membuat sebuah pusaran air dan pusaran itu sampai menuju ke dasar kolam. Di sana ada pecahan topeng badut. Ling Luo merubah bentuknya ke humanoid untuk memudahkannya mengambil potongan tersebut. Ling Luo sudah terjun masuk ke dalam untuk mengambil potongan topeng. Ling Luo berhasil mengambil potongan topeng tersebut, tapi saat itu pusaran air yang dia buat mulai menutup. Ling Luo menoleh kaget dengan apa yang terjadi. Di permukaan, Lin Feng juga kaget dan panik melihat jalan keluar Ling Luo sudah tertutup. Apalagi pusaran air itu terus berputar menyedot seluruh klon payung yang ada. Saat itu Jiang Wei bertindak, dia membesarkan tubuhnya, menggunakan tentakelnya untuk mengambil seluruh payung yang akan terhisap air, termasuk Ling Luo yang sebelumnya hampir tenggelam. Setelah Jiang Wei berhasil menyelamatkan Ling Luo dari dalam air, ada makhluk besar yang juga keluar dari situ. Itu adalah hantu air Jiao, roh jahat abis tingkat kedua, yang punya wujud seperti naga air. Hantu air Jiao terbang ingin menangkap Ling Luo. Jiao tampak sedang menyemburkan asap hijau, sepertinya itu racun. Jiang Wei melipat tubuhnya untuk melindungi Ling Luo. Lin Feng yang melihat itu menyuruh Ling Luo untuk segera mundur. Tongtong dan Xuanhua pergi dan bantu Jiang Wei. Xuanhua menggunakan wilayah hantunya yang kebetulan di dalamnya juga punya kolam. Xuanhua mengendalikan rumput laut hantu yang ada di kolamnya untuk mengikat pergerakan Jiao. Berkat Xuanhua, Jiang Wei bisa terbang menjauh dari kejaran hantu air Jiao. Sementara Tongtong sudah ke dalam bentuk mode mutasi es. Tongtong menggunakan teknik Evil Spirit Ice Colossus. Muncul Ice Spirit besar yang siap berhadapan dengan hantu air Jiao.
Saat Tongtong menangkap tubuh air Jiao, itu akan membuat tubuh lawannya membeku. Tongtong terus membuat tubuh hantu air Jiao untuk membeku dan tidak bisa bergerak. Jiang Wei membantu menggunakan teknik pantong pupil yang membuat hantu air Jiao seperti terhipnotis. Berkat itu, Tongtong dengan mudah membekukan seluruh tubuh hantu air Jiao. Juan Hua datang. Dia membuat benang-benang melilit ke seluruh tubuh Jiao. Juan Hua mengikat tali itu dan sekali tarikan darinya, tubuh hantu air Jiao hancur berantakan. Dari mengalahkan hantu air itu, Juan Hua mendapatkan 9.000 XP dan juga satu fragmen hantu dan juga 10 tanaman air Lingtan. Lin Feng yang masih di atas kuda tampak menggendong Ling Luo. Berkat Ling Luo, Lin Feng mendapatkan potongan topeng badut lainnya. Lin Feng bersyukur Ling Luo baik-baik saja. Sistem memberitahu kalau Zuan Hua sudah bisa ditingkatkan. Lin Feng menjawab iya untuk meningkatkan Zuan Hua. Peningkatan berhasil, Zuan Hua sudah menjadi abis tingkat 2. Fisik Lin Feng juga ditingkatkan 9 kali, dan Lin Feng juga mendapatkan lotre. Ini stat Zuan Hua saat ini, dan dia butuh 350.000 XP untuk naik tingkatan ke berikutnya. Lin Feng turun melihat tanaman air kolam itu yang terlihat familiar baginya. Saat itu kuda hantu dengan sangat semangat berlari dan langsung memakan tanaman air itu dengan sukacita. Berkat memakan tanaman air, energi kuda hantu meningkat. Teknik Ghost Shock juga ditingkatkan. Begitu juga dengan teknik abaikan wilayah hantu juga sudah meningkat. Lin Feng tidak lupa dengan hadiah lotrenya. Lin Feng akan menggunakan 2 lotrenya terlebih dulu. Lin Feng sudah memutar lotre. Dia mendapatkan kemampuan berbagi Ghost Territory. Dengan ini, hantunya dapat mengontrol wilayah hantu satu sama lain dan wilayah hantu mereka dapat saling tumpang tindih. Yang kedua, Lin Feng mendapatkan kemampuan peningkatan kekuatan tempur. Dengan ini, dia bisa meningkatkan kekuatan tempur hantunya untuk sementara waktu. Tapi punya persyaratan untuk menggunakannya. Ikatan hantu Lin Feng harus sudah di angka 1000. Lin Feng senang kedua kemampuan ini bagus, tapi untuk kemampuan yang kedua, Lin Feng belum bisa menggunakannya karena ikatan dengan hantunya belum di angka 1000. Lin Feng melihat topeng hantu yang sudah hampir jadi sepenuhnya. Sepertinya hanya tinggal 1 atau 2 potong saja. Dan selanjutnya Lin Feng sudah melanjutkan pergi ke area berbahaya yang lain. Ciling laut bambu. Area dengan lautan bambu susah untuk berjalan, tapi kuda hantu melompat ke atas dan berjalan dengan santai di atas bambu. Itu berkat kuda hantu yang sudah jadi lebih kuat. Saat berjalan santai di atas sana, Lin Feng mendengar suara air di arah depan. Lin Feng melihat adanya air terjun dan di bawahnya ada patung batu yang dia kenal. Lin Feng sudah sampai di sana setelah turun dari kuda hantu. Lin Feng mengatakan, "Kita bertemu lagi. Apakah kau juga mengikuti badut itu sampai ke sini?" Saat itu muncul wanita yang memakai kursi roda keluar dari belakang patung. Katanya itu benar. Dia sudah 2 hari di sini. Lin Feng yang melihat itu akhirnya bisa melihat sosok master hantu tersebut. Namanya Tang Sue, ketua di markas besar aliansi Master Hantu. Tang Sue memperkenalkan dirinya. Katanya dia dan Ying Rui adalah rekan kerja. Lin Feng juga tidak lupa menyapanya. Dia ingin bertanya mengenai kaki Tang Sue. Tang Sue bilang ini hanya terluka saat berurusan dengan hantu beberapa waktu yang lalu. Tang Sue tanya ke Lin Feng bagaimana dengan badut itu. Lin Feng menceritakan apa yang sudah dia lalui. Badut itu meletakkan potongan topengnya di banyak tempat berbahaya. Lin Feng sudah menyusun potongan-potongan topeng tersebut yang berhasil dia temukan. Tapi masih ada beberapa bagian yang kurang. Tang Sue kaget saat Lin Feng sudah mengumpulkan potongan sebanyak itu. Tang Sue juga sudah tahu Lin Feng pasti banyak pergi ke tempat berbahaya dan berhasil keluar dengan selamat. Tang Sue memberinya potongan topeng lainnya. Dia bertanya apa Lin Feng bisa menyatukan itu.
Setelah disatukan oleh Tong Tong, ternyata mereka kurang satu bagian lainnya. Tang Sue tanya, menurut Lin Feng, kenapa badut ini menyembunyikan pecahan topengnya ke berbagai tempat berbahaya? Kata Lin Feng, ada dua kemungkinan. Yang pertama, untuk menyesatkan dan membuat orang yang mencarinya rugi. Kemungkinan kedua, topeng ini adalah kelemahan dari hantu badut yang fatal, dan badut hantu itu tidak ingin topengnya dikuasai orang lain. Karena itu dia menyembunyikan ke berbagai tempat berbahaya dan secara terpisah. Tang Sue kagum, Lin Feng bisa menebak itu bahkan lebih detail dari apa yang dia duga. Tang Sue akan membantu Lin Feng kalau dia mau mengatasi hantu badut itu. Tang Sue bilang nafas topeng itu ada di balik air terjun ini. Tapi dia juga merasakan nafas hantu yang lebih berbahaya di dalamnya. Lin Feng bertanya, menurut Tang Sue apa yang ada di dalam itu? Tang Sue mengira itu mungkin hukum hantu dan kekuatannya setara dengan hantu abis tingkat ketiga. Tang Sue sudah meneliti hukum hantu itu dari luar, tapi dia belum mendapatkan petunjuk. Lin Feng memutuskan akan masuk dan memeriksa situasinya terlebih dulu. Tang Sue meminta Lin Feng untuk berhati-hati. Lin Feng memanggil Jiang Wei, menyuruhnya membuka jalan bagi Lin Feng untuk masuk ke dalam gua. Setelah Lin Feng masuk, dia melihat hantu badut itu di dalam duduk bersimpuh di altar kecil yang ada patung dewa. Badut itu tampak sedang berdoa. Lin Feng tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi Lin Feng memanggil Ling Luo mencoba menyerang badut itu. Badut ini adalah roh jahat abis tingkat kedua. Dia menoleh ke belakang. Klon Ling Luo menghilang sebelum bisa mendekati badut hantu. Saat itu kepala patung dewa menoleh ke bagian kepala yang berwujud jahat. Setelah itu tampak Lin Feng yang terhisap ke wilayah hantunya. Lin Feng tahu kalau patung itu adalah hukum hantu dari hantu abis tingkat ketiga. Wilayah hantu itu tampak banyak pulau terbang. Lin Feng menyimpulkan, badut itu sebelumnya bersimpu untuk meminta perlindungan. Hantu dewa ini hanya klon saja. Abis tingkat 3 punya hukum hantu juga, melindungi pengikut. Klon patung dewa itu akan membunuh non pengikutnya dan tidak akan ada yang terjadi kalau di luar jangkauannya. Klon patung dewa menyerang ke Lin Feng. Ling Luo melindungi masternya dari berbagai serangan patung dewa. Lin Feng memanggil Jiang Wei dan Tong Tong untuk membantu. Jiang Wei menggunakan wujud roh besar yang memegang kuas. Dia menggambar perkamen yang bisa mengikat tubuh patung dewa. Sementara Tong Tong yang jalannya sudah terbuka melihat hantu badut itu yang berada di salah satu pulau terbang. Hantu badut tertawa menantang Lin Feng. Tong Tong yang sudah sampai di sana mengoyak tubuh badut hantu, tapi itu bukan tubuh aslinya. Hantu badut berhasil melarikan diri ke pulau terbang yang lain. Tong Tong yang lengah karena itu, klon patung dewa menyerangnya dan membuat Tong Tong terdorong sampai menabrak pulau. Lin Feng khawatir melihat Tong Tong yang terkena serangan telak. Belum lagi perkamen yang digambar Jiang Wei sudah dihancurkan klon patung dewa. Jiang Wei dan Tong Tong sudah berada di samping Lin Feng. Lin Feng meminta Zuanhua untuk mundur. Zuanhua menggunakan flash dan memindahkan masternya untuk keluar dari wilayah hantu itu. Lin Feng sudah keluar dari gua hantu. Tang Sue yang melihatnya keluar bertanya, apa Lin Feng baik-baik saja? Lin Feng menjelaskan apa yang terjadi. Badut itu dilindungi hantu abis tingkat ketiga dan akan sulit untuk dihadapi. 3 hantu Lin Feng hanya bertahan 23 detik saja dan masih gagal menembus blokade patung dewa. Lin Feng beruntung hukum hantu itu tidak berlaku kalau dirinya di luar area. Tang Sue bilang, dia punya 2 hantu abis tingkat 2 jika mereka pergi bersama, apa ada peluang untuk menang? Lin Feng bilang itu mungkin tidak. Tapi berhubung target mereka bukan hantu patung dewa itu, tapi hantu badut, mereka tidak perlu mengalahkan hukum hantu patung dewa. Tang Sue tanya apa Lin Feng punya ide. Lin Feng menjelaskan rencananya.
Dua hantu Tang Zue dan satu hantu Lin Feng harusnya dapat menahan serangan hukum hantu untuk sementara waktu. Selama 20 detik, dua hantu Lin Feng yang lain akan menerobos blokade patung dewa itu dan menangkap hantu badut. Lin Feng percaya diri dengan hantunya yang punya kecepatan dan akan selalu mengawasinya. Bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan hantu kuat itu, mereka tetap harus mengambil potongan topeng badut yang terakhir. Tang Sue setuju dengan ide bagus Lin Feng. Dia juga bertanya apa Lin Feng sudah punya 4 roh hantu. Lin Feng bilang masih ada yang kelima, tapi dia belum menguasainya. Lin Feng berencana menggunakan hantu kelimanya sebagai bantuan di luar. Lin Feng akan menggunakan manik-manik pemberian King Chu. Dengan itu King Chu akan membantunya. Meskipun dengan penindasan dari suara ketukan ikan kayu saja, tapi itu sudah dapat meningkatkan peluang mereka menang. Tang Sue mencoba tenang dan bertanya, kapan akan melakukannya? Dalam hatinya dia sebenarnya kaget saat tahu kalau Lin Feng sudah punya 5 hantu. Lin Feng bilang hari ini sudah mulai gelap, jadi mari istirahat untuk malam ini. Di malam harinya, tampak Lin Feng dan Tan Zue sedang bermalam di situ. Lin Feng sedang memanggang ikan yang dia dapatkan dari memancing di sungai. Tang Sue memuji Lin Feng yang bisa memanggang ikan dengan baik. Lin Feng sudah terbiasa sendirian, jadi dia harus punya keterampilan bertahan hidup. Lin Feng tanya dari mana Tang Sue berasal. Tang Sue berasal dari Xinjiang Barat. Lin Feng bertanya, bukannya di sana tidak ada pusat kota? Tang Sue bilang memang tidak ada, tapi ada beberapa kota kecil yang dibangun di bawah tanah. Kampung halaman Tang Sue dibangun di dalam gua, itu dapat menghindari roh jahat yang akan masuk ke kota Pi. Di sana tidak ada penerangan juga. Lin Feng bilang dia tertarik dengan hantu yang berbeda di sana. Hantu gunung di sana punya bentuk yang lebih aneh. Dan ada juga hantu rumah tangga yang lebih misterius. BTW di sini aku nggak tahu hantu rumah tangga itu yang seperti gimana. Tapi aku ngikutin translate-nya saja. Dari penjelasan Tang Sue, hantu rumah tangga ini saat sudah terbunuh, hantu itu akan kembali ke tubuh lainnya yang tidak bergerak. Mereka menduga hantu itu dihasilkan dari hantu khusus, yang secara khusus bisa menyatu dengan tubuh lain. Lin Feng sangat tertarik dan benar-benar ingin melihatnya. Tang Sue tertawa ringan bagaimana Lin Feng yang begitu tertarik dengan hantu. Setelah itu pagi hari sudah tiba. Tampak Lin Feng yang sudah memanggil nama King Chu dengan menyentuh manik-manik. Saat itu wilayah hantu kuil sunyi muncul di hadapannya. Tang Sue kaget dan bertanya. Lin Feng bilang jangan khawatir, ini adalah bantuan luarnya. Lin Feng mengajak Tang Sue untuk segera pergi. Setelah itu, Lin Feng sudah menaiki kuda hantu untuk masuk ke dalam gua. Tang Sue membuat sebuah jembatan batu untuk menyeberang. Dengan bantuan Jiang Wei yang membuka air terjun, keduanya sudah masuk dan melihat hantu badut yang masih di sana dan terus berlutut berdoa di hadapan patung dewa. Karena adanya ancaman, patung dewa langsung membuka wilayah hantu. Tang Sue memanggil dua hantunya yang bernama Wang Fuxi dan Jingmu, menyuruh keduanya untuk maju. Begitu juga dengan Lin Feng yang sudah memanggil Zuan Hua dan cermin hantunya. 2 detik berlalu, dua hantu Tang Sue dan Zuan Hua menahan serangan dari klon patung dewa. 3 detik, Tong Tong membuka mata hantu melihat keberadaan potongan topeng hantu. Melihat keberadaan pecahan topeng badut. Setelah melihat lokasi pastinya, Lin Feng menyuruh Tong Tong dan Jiang Wei ke sana. 4 detik berlalu, Lin Feng melindungi Tang Sue dengan menghadapi klon patung dewa. 5 detik, Zuan Hua dan dua hantu Tang Sue terus memblokir patung dewa. 6 detik berlalu, mereka membuka jalan agar Tong Tong dan Jiang Wei bisa mendekati hantu badut. Tong Tong dan Jiang Wei menggunakan wilayah hantu yang bergabung.
7 detik, Tong Tong dan Jiang Wei melaju dengan cepat dengan gabungan wilayah hantu. 8 detik, hantu badut melihat ke belakang di mana Tong Tong dan Jiang Wei terus mengejarnya. 9 detik, hantu badut membuka wilayah hantunya. Wilayah hantunya ini seperti sirkus dan banyak hewan yang muncul. Lin Feng tahu kalau kekuatan hantu badut tidak terlalu kuat. Lin Feng meminta King Chu menekan kekuatannya. Ketukan ikan kayu sudah terdengar. 10 detik, Tong Tong dan Jiang Wei serta bantuan dari kuil sunyi, mereka berhasil menerobos wilayah hantu milik badut. 11 detik, Tong Tong berhadapan dengan makhluk yang ada di wilayah hantu badut. Dengan mudah, Tong Tong mengalahkan setiap pengganggu yang datang. 12 detik, Jiang Wei mulai menyerang bagian tengah wilayah hantu itu. 13 detik berlalu, ketukan ikan kayu semakin keras. Dan itu membuat hantu badut mulai kebingungan. 15 detik, hantu badut mulai linglung dan tampak sudah terpengaruh dengan suara ketukan ikan kayu yang dihasilkan King Chu. Tampak juga hantu badut itu berjalan menuju ke kuil sunyi. 16 detik, Lin Feng yang tahu hantu badut sudah terpedaya menyuruh Zuan Hua membawa Tang Sui berkumpul. 17 detik, mereka melihat dari belakang bagaimana hantu badut yang akan segera masuk ke dalam kuil sunyi. Saat itu, Lin Feng kaget melihat ke atas di mana hantu dewa tubuh utamanya keluar. Dia ini hantu baik abis tingkat ketiga. Dia memunculkan banyak tangan. 18 detik, Tang Sui bilang ini kabar yang buruk. Hantu dewa memperkuat pergerakannya. 19 detik, hantu dewa mengarahkan seluruh tangan itu untuk menyerang Lin Feng. Lin Feng menyuruh untuk segera mundur dalam 3 detik. Tangan hantu dewa menembakkan laser. 20 detik. Tong Tong terus terbang menghindari itu untuk mengambil potongan terakhir topeng hantu badut. 21 detik, tampak tangan Tong Tong sudah mengambil potongan terakhir topeng badut. 20 detik, Tong Tong kembali ke samping Lin Feng dan setelah semuanya berkumpul, Zuan Hua menggunakan flash. Dengan begitu, mereka sudah keluar dari wilayah hukum hantu dan berhasil lolos dari hantu patung dewa. Zuan Hua kembali ke token hantunya. Lin Feng memuji Zuan Hua yang sudah bekerja keras menggunakan flash untuk melarikan diri dan menyuruhnya beristirahat. Lin Feng juga memuji Tang Sui. Tang Sui bilang itu sayang sekali badut itu lolos. Tapi kata Lin Feng mereka ini sudah menang karena mereka sudah mendapatkan potongan terakhir dari topeng hantu badut. Lin Feng meminta Tong Tong memperbaiki topeng badut itu. Akhirnya, topeng badut sudah sempurna. Hantu badut itu akan mengikuti kemanapun topengnya pergi. Kalau Lin Feng memakai topeng ini, Lin Feng bisa mendapatkan dominasi milik hantu badut. Dengan catatan, si pengguna topeng tidak boleh lebih rendah dari badut itu dengan perbedaan 2 level. Lin Feng senang dengan ini. Dengan topeng ini, dia bisa mengubah Master Hantu tingkat S menjadi Master Hantu Bumi level 2. Saat itu, Lin Feng bilang, lihat bukankah dia mengikuti topeng ini dengan patuh. Tampak hantu badut yang keluar dari hutan bambu. Lin Feng memancing hantu badut mengikutinya untuk masuk ke dalam kuil sunyi. Hantu badut terus mengikuti kemanapun topengnya berjalan. Sampai hantu badut sudah masuk ke dalam kuil sunyi. Setelahnya tampak hantu badut sudah dikendalikan oleh suara ikan kayu. Lin Feng melihat King Chu yang sedang memimpin roh jahat lain di situ. Katanya dia sudah membawa hantu itu ke sini. Sistem keluar memberitahu kalau Lin Feng sudah berhasil membantu King Chu menangkap hantu wanita abis tingkat 2. Ikatan dengan King Chu sudah di angka 50. Apakah Lin Feng mau mengikatnya? Tentu saja. Lin Feng langsung mengikatnya dan pengikatan hantu kelimanya berhasil. Lin Feng sudah mendapatkan hantu kelimanya, King Chu, Master Kuil Sunyi, dan mendapatkan lotre serta memperoleh pengikatan umur. Ini stat King Chu masih banyak yang tidak diketahui, tapi dia punya 3 skill. Yang pertama dominasi hantu, yang kedua
transformasi penyeberangan ikan kayu. Skill ini secara bertahap dapat mengubah roh jahat menjadi roh baik. Waktu yang dibutuhkan terkait dengan tingkat roh jahat itu dan tingkat analisis roh jahat. Yang ketiga, kemampuan analisis secara terus-menerus. King Chu menganalisis kemampuan hantu selama pertempuran. Setiap kali roh jahat itu diubah menjadi roh baik, semua kemampuan roh jahat itu dapat dianalisa secara menyeluruh. Lin Feng bingung kenapa panel status King Chu berbeda dengan hantu lainnya. King Chu juga punya hukum hantu yang bisa melindungi hantu wanita, mengubah roh jahat menjadi roh baik, dan kekuatannya akan meningkat setelah bertransformasi. Wilayah hantunya tentu saja kuil sunyi. Di dalam kuil sunyi, pengaruh suara ikan kayu akan meningkat 300%. Lin Feng kaget saat tahu King Chu merubah dirinya menjadi hantu baik. Lin Feng menyimpulkan itu karena King Chu takut kehilangan kendali dan menyakiti orang lain seperti lukisan hantu. Jadi King Chu mengubah dirinya menjadi hantu baik dan menetapkan batasan untuk dirinya sendiri. Lin Feng tidak menyangka dengan kemampuan King Chu. Analisa hantu, jika sudah sepenuhnya selesai, dia bisa menekan hantu apapun terlepas dari levelnya. Hantu-hantu yang ada di sini sudah mengikuti King Chu. Meditasi ini adalah kemampuan menyeberangi ikan kayu. Lin Feng melihat hantu di situ. Ada hantu bernama raksasa, roh jahat tingkat A, punya persentase 70% jahat, 30% baik. Dengan terus melakukan meditasi ini, roh jahat ini akan berubah menjadi roh baik. Ada hantu lain yang bernama Tao Tian. Dia roh jahat tingkat S, sudah 99% menjadi roh baik. Tao Tian sudah membuktikan dirinya berubah menjadi roh baik. Lin Feng memikirkan ide, jika dia menyerahkan roh jahat habis tingkat 2 ke King Chu untuk mengubahnya menjadi roh baik, kemudian memberikan kepada orang lain seperti Yan Yan, maka Yan Yan melihat kalau King Chu, maka Yan Yan akan menjadi master hantu bumi tingkat 1. Lin Feng melihat kalau King Chu tidak ada level atau XP. Cara membuat King Chu lebih kuat hanya dengan mengikuti aturannya dan membantu King Chu terus mengubah roh jahat wanita menjadi roh baik. Lin Feng sadar King Chu sama seperti mesin pembuat roh baik tingkat tinggi. Lin Feng akan menyobanya ke hantu badut. Lin Feng menyerahkan topeng hantu badut ke King Chu. Apa topeng ini bisa berguna untuk menyeberang ikan kayu? King Chu menerima topeng hantu itu dan mulai melakukan meditasi. Dengan memberinya topeng hantu, ikatan dengan King Chu naik 5 poin. Dan entah kapan hantu badut ini akan menjadi roh baik. Setelah itu, tampak Lin Feng sudah keluar dari kuil sunyi. Lin Feng bilang hantu badut itu tidak akan bisa keluar untuk membuat masalah lagi. Lin Feng berterima kasih ke Tang Sue sudah membantunya dan tidak tahu gimana harus membalasnya nanti. Tang Sue menjawab sama-sama. Dan di masa depan mungkin dia akan mendapatkan masalah dan akan meminta bantuan ke Lin Feng. Lin Feng setuju dan setelah itu Tang Sue berpamitan mau pergi karena dia masih ada tugas lainnya. Keduanya sudah berpisah. Di malam hari tampak Tong Tong dengan senang melihat kunang-kunang. Tapi saat itu ada hewan seperti marmut yang mengambil kunang-kunang itu. Tong Tong memberikan wajah seramnya untuk membuat marmut itu ketakutan. Lin Feng saat ini sedang beristirahat dengan Ling Luo yang menjadi payung besar untuk melindungi Lin Feng agar tidak kehujanan. Lin Feng melihat peta sambil berpikir harus kembali ke kota Hai, terus berlatih dan bersiap untuk berurusan dengan keluarga Wei. Jika Lin Feng pergi lebih jauh ke arah barat, maka Lin Feng akan berada di kota Fucheng. Di sana, Lin Feng bisa mengunjungi asosiasi master hantu. Sementara itu, di kota Hai, terlihat Liu Yuan Xiao terus menerima pengobatan karena umurnya sudah menghitung hari. Saat itu, Liu Yuan Xiao merasakan sesuatu.
membuat para perawat di sana kaget dan khawatir. Liu Yuan Xiao berdiri memberi perintah untuk Liu Ru membawa keluarga ke kamar emas untuk berlindung. Kata Liu Yuan Xiao, rencana nomor 8, musuh telah tiba di kota Hai. Sementara itu di tengah kota Hai terlihat wilayah hantu gunung bersalju milik Wei Wuji yang terbang, membuat warga di bawah sangat kaget. Belum sampai di situ saja, ada juga satu wilayah hantu lain yang punya wilayah seperti gunung berapi. Master hantu di sana yakin kalau siapapun yang datang itu adalah orang-orang yang kuat. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.